Jalan-jalan di pagi hari sambil mencari telo. Nyebrang dulu coy. Yos, let's go. Oh, banyak sampah ya di situ. Ya, inilah Indonesia ya. Negeri yang dihujat karena pemerintahannya terkenal dengan korupsinya. Ini hijau-hijau itu kuburan pocong ya guys. Karena kuburannya itu stylenya pocong ya. Kita sebut aja pocong style. Di sekitarnya juga ada yang buat orang Cina itu sih kuburannya. Nah, kalau kuburan Cina itu kita sebut aja dengan vampire style ya. Oke, walaupun pemerintahnya terkenal dengan korupsinya, tapi begitu juga dengan masyarakatnya. Di lalu lintas banyak sekali orang yang misalkan nggak pakai helm, lalu banyak juga anak-anak sekolahan yang beli rokok di warung. Ya begitulah. Us, tower apa itu guys? Tebak guys. Tower Telkomsel kah? Tower Indosat? Tower BPJS? Nah, coba tebak ya. Mereka ada di sekitar kita, tapi kenapa nggak ada yang negur ya? Ya tentunya gua tahu banyak alasan psikologis yang terjadi juga di sana. Misalkan kita sebagai manusia kan adalah makhluk berkelompok, sehingga kalau kita menegur dan orang lain pada diam semua, kita serasa keluar dari kelompok ya kan, dan itu tidak nyaman rasanya. Lalu juga saat menegur itu kan tidak nyaman, dan orang-orang di sekitar dapat merasakan perasaan itu, dan perasaan tidak nyaman di orang sekitar itu balik ke yang negurnya itu tadi, sehingga ya berkali-kali lipat perasaan gak enaknya. Gue nggak nyuruh kalian buat negur sih setiap ada orang yang gak pakai helm atau orang yang anak sekolahan yang ngerokok di warung, tapi ada satu kalimat yang menarik khususnya bagi para penegur itu yang membuatnya tidak nyaman ketika mau menegur, dan bahkan membuatnya ragu-ragu untuk menegur, yaitu adalah kalimat udahlah, urusi aja hidupmu sendiri, berbenah diri aja untuk masing-masing. Oke, seakan-akan ini kalimatnya menekankan bahwa orang yang menegur saja itu pasti memiliki kesalahan ya kan. Ternyata benar guys, real guys. Top up voucher pakai BPJS guys, anjay. Selain Telkomsel, Tri, Indosat, BPJS pun ada guys. Meskipun kalimat itu mengandung logical fallacy, misalkan bahwa kebenaran tidak bergantung pada orang yang menyampaikannya. Bisa aja gua bilang 2 plus 2 sama dengan 4, walaupun gua itu suka nyolong wifi orang ya kan. Tapi meskipun demikian, kalau kita mau negur langsung, itu pasti terpikir kalimat itu, dan secara psikologis langsung menanyakan untuk apa kita menegur selama ini, mengorbankan kenyamanan kita. Yo, tempat sampah yo. Oh, gang apa ini guys? Rumah orang kah? Oh, pohon sawit kah ini bang? Anjay, telo, tapi nggak ada telo ya, jadi kita masih lanjut aja. Tapi gue mau bilang satu hal ini pada kalian, nggak penting apakah seseorang itu benar atau salah, yang penting itu adalah tujuan. Yes, semua itu hanya tujuan, tergantung tujuan yang kalian pilih itu apa. Terlepas dari misalkan kalau tujuannya menegur orang, itu orangnya yang menegur salah atau benar, well itu hanya tujuan masing-masing orang. Ada hutan coy ya, semacam itulah pohon-pohon ya, kebun, I don't know. Ada ya orang yang memilih untuk ya tujuannya cuma untuk kenyamanan aja, mau kayak gimana gimana sekitarnya ya udah cari yang mana aja, dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Gue gak maksa orang itu untuk berubah, cuman ya itu menunjukkan ada juga yang memilih untuk tetap untuk mata walaupun di sekitarnya terdapat banyak masalahnya, seperti misalkan nah itu sampah itu banyak ya, banyak yang menutup mata dan memikirkan
untuk kenyamanan diri saja yang penting. Dan itu ya pilihannya mereka aja. Tapi ada satu hal, gua nggak bilang ini pilihan terbaik, tapi ada pilihan yang mengusahakan untuk mengubah sistem ini sesuai kemamuk. Tapi ada pilihan yang mengusahakan untuk mengubah sistem ini sesuai kemauan orang yang memilihnya. Ya itu ada telo nggak ya di situ? Oke, masih nggak ada telo, ya kita lanjut aja. Artinya adalah bahwa seseorang yang memilih itu tidak lagi mementingkan benar atau salahnya tindakannya ataupun dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana kita mengusahakan perubahan yang kita inginkan. Berbeda dengan orang yang hanya diam dan menutup mata, orang yang memilih inilah yang akan merubah nasib dunia. Mungkin tindakannya bisa diawali dengan menegur seseorang, membuat konten, dan bahkan menjadi politikus juga bisa saja seperti itu. Itu semua dilakukan untuk merubah sistem yang selama ini mengganggu unek-uneknya. Bukan seperti orang yang hanya mengikuti arus dan tertinggal oleh waktu. Orang yang memilih untuk merubah sistem ini berkesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah dan akan dikenang pengaruh-pengaruhnya di dunia ini. Jadi itu aja ya. Karena udah banyak menitnya ini ya, gua stop aja. Nggak ada telo juga di sini. Ya mungkin gua bakal cari ke situ ya untuk mencari telonya. Ya udahlah, jadul itu aja.